penyebab hancurnya umat Islam. Ada penyebab faktor eksternal, ada faktor internal. Faktor internalnya apa? Perpecahan di dalam tubuh umat Islam. Pasca kepemimpinan Turki berakhir, umat Islam dipecah belah. Ya. Dan umat Islam terjebak kepada faham hedonisme, cinta dunia dan takut mati. Betul? Cinta dunia dan takut mati. Ya, itu kata Rasulullah. Dan ini disebut dengan satu penyakit, bukan virus corona, tapi Rasulullah menyebutkan virus yang sama menjadi nama tempat terjangkitnya virus corona. Apa nama virusnya? Wuhan, betul, Wuhan. Udah dapat door prize-nya ya. Kan belum, oh, ini mah panitia. Virus Wuhan, bukan Wuhan, Wuhan. Virus Wuhan. Nah, Rasulullah SAW sabda begini. Yushiku am tada'alikumul umam. Aku khawatirkan kalian akan dimangsa oleh bangsa-bangsa dunia. Kama tadal akalati lakos atiha. Sebagaimana hidangan yang siap disantap oleh para pemangsanya di atas meja. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, kita akan dimangsa oleh bangsa-bangsa di dunia? Ya, kalian akan dimangsa oleh bangsa-bangsa di dunia seperti hidangan yang siap disantap oleh para pemangsanya. Lalu sahabat ini bertanya lagi, amin kilatin nahnu yauma idzin ya Rasulullah, apakah jumlah kami sedikit ya Rasulullah sehingga kami dimangsa oleh bangsa-bangsa dunia? Bal antum yauma idzin katsir, jumlah kalian banyak saat itu. Walakinnakum gutha'un ka guthai sail, tapi kalian seperti buih di lautan. Bapak Ibu nikmati Allah, ya namanya ombak di lautan, apalagi tsunami, tinggi menakutkan kan? Senang gak kalau ada tsunami? Senang apa takut? Takut. Di Pangandaran justru ada yang senang sama tsunami. Ada seorang laki-laki yang senang dengan tsunami di Pangandaran. Ini cerita ketika kami datang ke sana pasca Pangandaran, tsunami Pangandaran, Ciamis dan Jogja ya, Cilacap waktu itu. Kami datang ke sana menjadi tim relawan, saya ikut hadir saat itu. Ada cerita seseorang yang tukang surfing. Jadi ngobrol, iya sih, iklan, ya, sinetron aja ada iklannya. Surfing itu berselancar dengan air laut kan, dengan ombak. Dia memang pelatih, terkenal sebagai pelatih surfing. Berselancar itu surfing ya. Nah, surfing di Pangandaran. Setiap ada ombak besar, dia selalu kejar. Suatu hari dia sedang surfing di pagi itu, ketika detik-detik terjadinya tsunami Pangandaran. Dikejar tuh ombak, satu persatu ombak ada. Yang ini lebih besar, wah ya enakan pisan. Dikejar sama dia, naik dia. Tapi apa yang terjadi? Makin lama makin tinggi itu ombak. Dan yang dia naikin makin lama ombaknya makin tinggi dan ke darat. Orang di bawahnya lari, sementara dia di atasnya. Orang di bawah ombak sing lari karena ketakutan. Dia di atas ombak tadi. Dan dia nggak ngerti loh, kok ombaknya jadi ke darat gitu. Jadi ke tanggal kelapa gitu ada tanggal kelapa. Bayangkan, dia senang ada ombak, tapi aneh ombak yang satu itu. Ombak itu ke daratan, Bu, dan orang-orang pada tergusur dan rumah pun hancur. Begitu mendarat dia baru sadar, baru saja dia menaiki tsunami, Bu. Karek sadar dia naik tsunami. Ini tsunami Pangandaran, ceritanya begitu. Nah, ombak di lautan tinggi menakutkan, betul? Tapi sudah sampai ke pantai, ada sisanya tidak? Tidak. Begitulah umat Islam, jumlahnya mayoritas menakutkan, tapi tidak punya kualitas. Buktinya dibantai satu persatu. Bisa melawan? Padahal mayoritas. Lihat Muslim India sekarang, mereka sedang menjerit, padahal di sekelilingnya ada Muslim, ada Pakistan, ada Afghanistan, ada Bangladesh. Kemana Muslimnya? Karena divide and impera, dipecah belah dan diadu domba. Ini strategi Barat memanfaatkan ketika umat Islam menyimpang dari fitrahnya. Allah sudah tidak lagi melindungi mereka. Mereka sudah mulai tidak lagi dalam perlindungan Allah, menyimpang mengikuti hawa nafsunya. Karena apa? Bukan lagi akhirat tapi dunia.
menyimpang dari jalan Allah, maka Allah melepaskan perlindungannya. Bukan Allah melepaskan, mereka terlepas dari perlindungan Allah, terjebak kepada perpecahan tadi. Dan kemaksiatan pun merajalela, dakwah pun dibatasi, bahkan ustadznya dikebiri. Betul? Ya, salah ngomong ditewak, diinterogasi. Subhanallah. Nah, itu terjadi zaman itu. Maka umat Islam nasibnya begitu, Bapak Ibu. Nah, sehingga yang muncul mereka adalah orang-orang yang buruk dan berkuasa di muka bumi. Rasulullah SAW bersabda, "Ana inna min asrati sa'ah." Ingatlah, dari tanda dekatnya kiamat akan terjadi, anturfa'al asrar, orang-orang buruk memimpin dunia. Wa tudul akhyar, orang-orang yang terbaik disingkirkan. Sudah terjadi belum? Di negeri entah perantah, di negeri auto pilot, di negeri plus 62. Plus 62 itu mana? Luar nagreg. Baik, Bapak hormati Allah. Kembali pada yang tadi. Nah ini, faktor penyebab kemunduran umat Islam dunia, faktor internal. Ada dua faktor utama yang menjadikan kaum muslimin bernasib seperti ini. Seperti buih di lautan dan disantap di mana-mana oleh para pemangsanya. Pertama, faktor internal. Setelah Muawiyah bin Abi Sufyan merubah khilafah menjadi mulkan adhan dengan berdirinya dinasti Umayyah. Tadinya khilafah ala minhaji nubuwah, kata Rasulullah kan dalam hadis dari Nu'man bin Bashir. Maka terjadilah multi krisis di tengah-tengah umat Islam para sahabat saat itu. Dimulai dari krisis akidah, munculnya Syiah di masa Ali bin Abi Thalib, betul? Kemudian krisis imamah atau kepemimpinan, ya, Ali bin Abi Thalib direbut kekuasaannya sehingga Muawiyah pun memimpin kelompoknya, pecah menjadi dua. Ada yang kecewa pada Ali dan Muawiyah, maka menjadi Khawarij. Betul Bapak Ibu? Tiga saat itu. Ini krisis kepemimpinan. Kemudian jadi krisis ukhuwah. Bagaimana sahabat saling menghalalkan darah sesamanya. Perang Siffin, itu perang antar siapa dengan siapa? Kubu Ali dengan kubu Aisyah kan? Perang Jamal, kubu Ali dengan kubu Muawiyah, dua-duanya sahabat, mereka para sahabat, tapi saling menghalalkan darah sesamanya. Bayangkan, sahabat yang dibina Rasulullah saja bisa terkena dahsyat fitnah perpecahan seperti ini, apalagi kita. Betul? Takbir. Nah, gimana? Bisa diikuti Bapak Ibu? Ini semangat kita. Iya, nih belah dia harirannya. Kumo nupayun mah mihareran gitu. Mohon benten manusia cahaya punya. Oh iya didoktrin manusia cahaya, pengen harurung gitu. Tuh lampu gehurung. Baik, lanjut Bapak Ibu. Krisis ukhuwah, krisis ubudiyah, krisis ibadah, dan krisis akhlak. Multi krisis ini pada akhirnya melahirkan perang saudara, di mana sesama muslim menghalalkan darahnya masing-masing. Berabad-abad lamanya dinasti Umayyah, dinasti Turki hingga dinasti Turki Utsmani saling berebut kekuasaan, kata beliau. Ya, tubuh kaum muslimin menjadi lumpuh total. Kondisi kaum muslimin seperti ini dimanfaatkan oleh Paus Urbanus sebagai momentum untuk melancarkan perang salib yang terjadi selama 200 tahun, dan kaum muslimin pun lumpuh total, kalah telak dari orang-orang salibis, sehingga muncullah perang demi perang seperti di zaman Salahuddin al-Ayyubi. Bapak Ibu rahmati Allah, sampai sini dulu kalau kita lihat, ini faktor internal ya di dalam tubuh umat Islam. Umat Islam menyimpang dari agamanya, Islam dibikin abu-abu, dicampur aduk dengan pola pikir manusia, sehingga Islam berpecah belah dan berpaham-paham. Ada Syiah, ada Mu'tazilah, ada Jismiyah, ada apa lagi? Ada ya itulah, ada Khawarij ya. Kemudian juga faktor internal, faktor eksternal kan. Faktor yang kedua adalah faktor yang datang dari luar kaum muslimin. Setelah kaum muslimin kalah dalam perang salib yang terakhir, petak muslimin oleh Paus dibagi-bagi seperti kue lapis. Ya, Mesir diberikan pada Afrika, Inggris, Mesir Inggris, Afrika Perancis, kemudian mana lagi?
Palestina, Jordan, Inggris, Suriah, Libanon, Perancis, Aljazair, Perancis, Irak, Inggris, Pakistan, Inggris, giliran Indonesia, Belanda. Malaysia, Inggris, Indonesia, Belanda. Coba orang dijajah ku Inggris, pinter orang bahasa Inggris nak. Sebab orang dijajah ku Belanda, bahasa Inggris tiba baraduk, bahasa Belanda dibalik, bahasa Belanda tiba baraduk, bahasa Inggris araringgis, ucapkan ananya ada bisi salah. Begitulah nasib umat Islam, dimanfaatkan oleh musuh-musuh Islam. Sampai hari ini kita terpetak-petak dalam frame-frame nasionalisme, betul? India diperangi, kita bisa membela tidak? Hanya bisa menonton dan nangis. Kaum muslimin udah gitu, selesai. Besoknya lupa lagi karena aktif kerja lagi. Malam baru buka lagi kalau sempat, keburu tunduh. Sementara saudara kita sedang meregang nyawa. Apakah tetesan kita menghentikan air mata, menghentikan tetesan darah mereka? Tidak, Bapak Ibu. Artinya kita harus bergerak, berjuang, menciptakan peradaban dunia. Ini Bapak Ibu, kita butuh solusi untuk peradaban yang carut-marut seperti sekarang. Kang, saya boleh tidak pakai mic dan tidak diliput, Kang? Di-cut dulu sebentar, boleh Kang? Boleh Kang? Sebentar Kang. Mari kita renungkan hadis berikut ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila telah terdengar suara yang dahsyat di bulan Ramadan, maka akan terjadi huru-hara di bulan Syawal. Semua suku akan saling berselisih. Ya, ada pertanyaan atau gimana? Oh ya nanti. Di bulan Dzulhijjah dan bulan Muharram, dan manusia akan banyak yang terbunuh. Nabi menyebutkan hal tersebut sebanyak 3 kali. Para sahabat pun bertanya, suara keras apakah itu wahai Rasulullah? Beliau menjawab, suara keras yang terjadi di pertengahan bulan Ramadan pada malam Jumat. Suara dahsyat itu mengagetkan orang-orang yang sedang tertidur, menjadikan orang-orang yang berdiri terjatuh. Para wanita-wanita terhampas keluar dari kamar. Pada malam Jumat di tahun tersebut banyak terjadi gempa bumi. Jika kalian telah melaksanakan sholat subuh di hari Jumat pada pertengahan bulan Ramadan tersebut, masuklah kalian ke dalam rumah-rumah kalian, tutuplah pintu-pintunya, tutuplah lubang-lubangnya, lindungi diri kalian dengan selimut, tutuplah telinga kalian. Jika kalian merasakan adanya suara yang dahsyat, maka sujudlah kepada Allah dan ucapkanlah Subhanal Qudus, Subhanal Qudus, Rabbanal Qudus. Barang siapa yang melakukannya, niscaya akan selamat, dan yang tidak melakukannya niscaya akan binasa. Hadis ini diriwayatkan oleh Nu'aim bin Hamad di dalam kitabnya Al-Fitan. Kapankah hal ini akan terjadi? Apakah malam Jumat tanggal 15 Ramadan esok? Wallahu a'lam bishawab. Hanya Allah yang Maha mengetahui. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sudah lama sekali tayangan ini ada dan isunya sempat memanas Bapak Ibu sekalian, dan ulama demi ulama ya bermunculan di Instagram itu mengatakan hadis ini lemah, dhaif ya. Tapi dia menjelaskan kenapa dhaif, kenapa lemah. Bahkan ada yang santer mengatakan maudhu, dan ini seorang doktor dalam ilmu agama ya, yang janggutnya tebal luar biasa. Yang saya tidak menyebutkan nama beliau siapa. Ada thariqah dalam istinbatul hukmi, ada metodologi dalam mengambil kesimpulan hukum. Nah, saya membedah kenapa hadis ini lemah, kenapa hadis ini dhaif. Hadis ini lemah karena Nu'aim bin Hamad dipandang lemah Bapak Ibu ya. Sayang sekali saya tidak bisa panjang membahas tentang ini karena waktu kita sudah 11:30 Bapak Ibu sekalian. Sebelum saya lanjut, saya minta waktu kurang lebih, ini zuhur jam 12 ya, jam 12.00, berarti ada waktu 26 menit. Berarti hanya tinggal sebentar lagi Bapak Ibu. Baik, Bapak Ibu Allah, kembali saya jawab, saya bacakan kembali yang tadi dibacakan oleh Kang Atar ya. Sekarang kita pakai mic. Boleh pakai mic ya? Asteroid bakal hampiri bumi tepat pada bulan Ramadan. Data yang diperoleh ini Jakarta ya, Jakarta. Berita dari Jakarta. Data yang diperoleh dari Center of Near Earth Object Studies atau CNEOS, NASA, Badan Antariksa Amerika Serikat, menunjukkan asteroid 2016 HP6 akan mendekati bumi pada Jumat 7 Mei 2020 jam 9.48, berarti jam 10 malam.
Universal Time menurut waktu universal, atau Sabtu 8 Mei 2020 pukul 4.48 subuh, berarti jam 5 kurang waktu Indonesia Barat, jam 5 subuh. Hadisnya, apabila ketika kalian sholat subuh mendengar suara yang dahsyat di bulan Ramadan tanggal 15 Ramadan. Pertanyaannya, 15 Ramadan tanggal berapa Mei? 8 Mei, berarti 15 Ramadan. Dan hadis yang tadi kita dengar 15 Ramadan. Tadi kita membahas tentang peta geopolitik dunia yang carut marut, betul? Dan sekarang geologis alam. Jadi sinergi antara hancurnya moral manusia, hancurnya ideologi manusia dengan kejadian alam demi alam. Cuma satu solusi kita, kembalilah pada pangkuan Al-Quran dan Sunnah. Rasulullah tadi memberikan nasihat.